Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Kejadian. Kita akan membaca bersama dari Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan 24. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu." Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu, sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya, bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Saudara-saudara, setelah bertahun-tahun, Nuh membangun bahtera dengan penuh kesabaran dan menghadapi perkataan-perkataan dari orang-orang sekitarnya. Akhirnya, hari itu pun tiba. Tuhan berfirman kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera, engkau dan seisi rumahmu." Momen ini adalah puncak dari perjalanan iman Nuh. Tuhan tidak hanya menyuruhnya untuk membangun bahtera, tetapi juga mengundang Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalamnya. Dan di mana ini menunjukkan perlindungan dari air bah yang akan datang. Bayangkan bagaimana perasaan Nuh pada saat itu.
Tidak ada tanda-tanda bahaya yang terlihat. Langit mungkin masih terlihat cerah, tanah masih kering, dan kehidupan di luar tampaknya normal, tidak ada masalah. Tetapi karena ia percaya kepada Tuhan, ia tidak ragu untuk melangkah masuk ke dalam bahtera bersama dengan keluarganya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani melangkah dengan iman dan masuk ke dalam perlindungan Tuhan meskipun sepertinya belum melihat tanda-tanda yang nyata? Saudara, ketika Nuh dan keluarga masuk ke dalam bahtera, hujan belum turun. Tuhan meminta mereka masuk 7 hari sebelum air bah datang. Ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Tetapi bagi mereka yang memilih untuk mengabaikan peringatannya, kesempatan itu akan berlalu. Ketika pintu bahtera ditutup, tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam bahtera. Begitu juga dengan kehidupan setiap kita. Saudara, Tuhan memberikan setiap kita waktu untuk bisa bertobat. Tetapi kita tidak boleh menunda-nunda. Terkadang kita merasa Tuhan terlalu lambat dalam menepati janjinya. Tetapi sebenarnya waktu Tuhan selalu tepat. Dia tidak pernah terlambat dan dia selalu memberikan kesempatan bagi setiap kita untuk bisa kembali kepadanya sebelum terlambat. Saudara, saat air bah itu mulai turun dan bumi mulai diliputi oleh air, hanya mereka, Nuh dan keluarganya, yang berada di dalam bahtera yang selamat. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka lebih pintar ataupun lebih hebat dari yang lain. Tetapi apa? Tetapi karena mereka taat kepada Tuhan. Kisah ini menggambarkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Seperti bahtera yang menjadi tempat perlindungan bagi Nuh dan keluarganya. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan bagi setiap kita. Tuhan Yesus adalah tempat di mana kita bisa datang memohon untuk Ia memulihkan kita, untuk boleh menebus dosa setiap kita. Hanya mereka yang mau masuk ke dalam kasih karunia dari Tuhan yang akan menerima keselamatan kekal. Tuhan masih memanggil setiap kita hari ini, masuklah ke dalam perlindunganku. Apakah kita akan menanggapi panggilannya dengan iman? Seperti Nuh. Nuh dan keluarganya selamat bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena mereka taat dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu juga setiap kita, keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk hidup di dalam perlindungannya. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah saya sudah benar-benar masuk ke dalam perlindungan Tuhan di dalam hidup taat kepadanya? Jangan menunda-nunda. Masuklah di dalam bahtera keselamatan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh menerima anugerah keselamatan. Dan biarlah anugerah keselamatan yang boleh kami terima ini tidak kami simpan sendiri, tapi kami juga boleh bagikan kepada yang lain. Kami boleh memberitahukan kepada yang lain bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Biarlah setiap orang-orang lain juga boleh menerima keselamatan itu. Kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini belum sungguh-sungguh percaya kepada Engkau, biarlah setiap kami boleh mengambil komitmen dengan iman kami, percaya sepenuhnya kepada Engkau, bahwa Engkau, Tuhan Yesus, ada Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kami. Dan biarlah kami boleh masuk di dalam perlindungan kasih karunia-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk keselamatan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.